Salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mukadimahnya lebih kuat lagi, Lebih kuat lagi, ya itulah tugas negara. Pertanyaannya, apakah dalam pidana boleh didamaikan? Nah, bukankah begitu nanti yang ada di dalam restoratif justice ini? Karena saya melihat restoratif justice ini itu mekanisme. Kalau kita bicara soal hukum pidana, tujuan dari hukum pidana kan sebenarnya adalah menugaskan negara untuk memastikan orang jahat, orang yang melakukan kejahatan diproses hukum dan dihukum. Dan jangan sampai kemudian ada orang yang tidak jahat akhirnya diproses hukum dan kemudian diberikan pengumuman bahwa penghukuman itu tidak sekedar Westphalionis, ya pembalasan saja. Pada saatnya kita akan diskusikan dalam soal judicial security ini misalnya. Kenapa begitu harus begitu? Martabat orang dia penjahat itu udahlah, biarin aja dia ke laut dan gitu kan. Iya, meskipun dia penjahat, dia berhak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Nah, ketika orang dikurung pun disepakati juga aturan mainnya. Kembali lagi kita dalam acara RBA Talk. Kita masih membicarakan tentang RUU KUHP atau Rencana Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana sekarang yang diatur dalam KUHP juga namanya akan diganti dengan harapan nanti akan lebih baik. Kesempatan ini adalah untuk memberikan masukan supaya sungguh-sungguh KUHP yang akan datang lebih baik. Karena inti daripada hukum acara pidana adalah secara umum bagaimana memanusiakan manusia. Pada kesempatan ini sudah ada tamu kita yang hebat-hebat. Hebat dong. Karena yang pertama yang di sebelah kiri saya panggilnya Tobas. Karena panggilannya Tobas, lupa namanya. Taufik Basari. Lengkapnya ya. Tobas atau Taufik Basari, anggota DPR sampai periode yang kemarin ya. 2019-2024. Tapi sekarang ternyata dia lebih sibuk ya. Karena dia juga akademisi ya di Fakultas Ilmu Budaya ya Universitas Indonesia FIB. Dulu namanya Sastra ya, Universitas Indonesia ya. Dan selain itu juga konsultan ya di beberapa tempat lah. Atau siapa yang tanya ya diberikan nasihat. Saya kira tidak asing lagi dan sebelumnya ke belakang dia banyak melakukan advokasi kepentingan masyarakat ya melalui LBH masyarakat ya. LBH masyarakat namanya ya. Sebelumnya ke Jakarta. Dan sebelumnya LBH Jakarta. Syaratlah dengan kepentingan umum, khususnya di bidang bagaimana hukum acara pidana dipraktekkan gitulah ya. Jadi sangat relevan. Nah yang kedua, saya kira tidak asing lagi. Disebut mantan ya. Mantan. Nah disebut mantan, bukannya ketua Komnas HAM periode ya. Tahun berapa? Tahun berapa? 2007 sampai 2012. Satu periode ya. Satu periode. Dan juga advokat ya. Setelah Komnas HAM ya. Tapi sebelumnya juga di Elsam ya. Elsam ya. Yang berkaitan dengan pembelaan HAM. Ya. Berapa lama sebagai ketua Elsam? 5 tahun. Lumayan ya. Dan sekarang merangkap juga sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan, RUU KUHP lagi dibahas di sekarang. Saya dengar bahwa akan diselesaikan akhir tahun ini dan akan diundangkan awal tahun supaya bersamaan waktunya dengan berlakunya KUHP baru atau ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah sekarang ini KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau secara umum disebut hukum acara pidana ini adalah bagaimana melaksanakan KUHP ini di dalam kasus yang konkret. Ya. Jadi apakah nanti akan lebih lancar dan lebih baik dan seterusnya. Saya mulai dulu dengan bagaimana kita membangun satu undang-undang, ya undang-undang dalam negara kita, negara hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 adalah
undang-undang tertinggi ya, norma yang paling tinggi. Kalau istilah tata negara disebut Grundnorm gitu ya. Atau ada yang menyebutkan juga cita hukum kita itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi layak saya kira kita bisa merujuk ke sana. Dan yang kita bicarakan sekarang ini adalah KUHP, ya, hukum acara pidana, ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana keadilan diwujudkan. Karena polisi kan bilang dalam BAP-nya pro justisia, jaksa bilang pro justisia, hakim, nah ditambah lagi Tuhan yang Maha Esa kan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kata lain harus bersumber dong pada Undang-Undang Dasar 45. Dan kemudian Undang-Undang 45 telah menurunkan atau diturunkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah dikatakan bahwa kan dalam rangka memberikan keadilan itu adalah yudikatif atau kekuasaan kehakiman, kan itu ya, yang dilaksanakan oleh hakim. Dan fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 24. Kemudian diturunkan lagi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 2009. Di mana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu penyidikan atau polisi lah ya. Kemudian penuntutan itu jaksa dan jasa hukum itu advokat dan yang lain ada disebutkan. Jadi ini fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam memberikan keadilan. Dan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu disebutkan, pasal 38 kalau saya tidak keliru, dituangkan di dalam undang-undang. Nah tinggal pertanyaannya sekarang, di mana dalam konsiderasi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu bilang, ya Undang-Undang 48 itu terpadu. Ya itu terpadu. Nah menurut pendapat atau pengalaman dari Tobas ya, bagaimana seharusnya keterpaduan ini dilakukan? Apakah RUU ini nanti jadi undang-undang terpadu? Yang pasti sih memang disebut kitab. Kitab itu artinya kodifikasi dan integrasi. Bagaimana pandangan? Jadi begini Bang, kita seringkali membuat undang-undang itu secara parsial ya, tambal sulam. Nah tentu kita tidak berharap bahwa RKUHP ini menjadi undang-undang yang sekedar untuk tambal sulam saja. Kita berharap ini menjadi satu momentum bagi kita untuk memiliki satu kitab undang-undang ya, yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang tadi sesuai dengan amanat dari konstitusi ya. Tidak hanya di pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 saja, bahkan kalau kita tarik ke pembukaan Undang-Undang Dasar ya, salah satu tujuan berdiri negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi ini kan juga dalam rangka mewujudkan keadilan, memastikan proses penegakan hukum berjalan. Yang ketika kita ingin mewujudkan keadilan, maka harus ada keterpaduan dalam proses penegakan hukumnya. Nah ini yang harus kita Ada keterpaduan dengan mukadimah itu tadi, dengan pembukaan itu tadi. betul, Bukan saja pasal 24 itu, tapi mukadimah. betul. Mukadimahnya Lebih kuat lagi. lebih kuat lagi. Ya itulah tugas negara. Ya, negara di sini ada komponen-komponennya. Ya, baik itu komponen aparat penegak hukum. Ya, dalam konteks Indonesia ada kepolisian dan kejaksaan, ada yudisiari, ada peradilan, ada badan peradilan, dan ada masyarakat. Di dalam masyarakat yang berhadapan dengan hukum itu ada juga peran advokat di situ. Nah jadi di antara pihak-pihak aktor-aktor di dalam proses peradilan ini harus ada keterpaduan. Nah keterpaduan inilah yang harusnya menjadi dasar pemikiran dari KUHP. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bang, kalau saya mau tarik lagi agak mendasar. Kalau kita bicara soal hukum pidana, tujuan dari hukum pidana kan sebenarnya adalah menugaskan negara untuk memastikan orang jahat, orang yang melakukan kejahatan diproses hukum dan dihukum. Orang jahatnya. Jangan sampai kemudian ada orang yang tidak hukum ya, bukan kemudian dimasukkan penjara, dibuat sengsara di sana. Nah, bukan begitu. Bukan begitu ya. Gitu. Nah, jadi orang jahatnya. Jangan sampai kemudian ada orang yang tidak jahat, akhirnya diproses hukum dan kemudian diberikan pengumuman. Itu yang pertama. Itu tersesat dong namanya. Itu yang tidak harapkan. Undang-undang yang harus memastikan ya hukum pidana itu sesuai peruntukannya, yaitu untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, bukan orang-orang yang tidak melakukan tindak kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pembinaan yang modern pun juga sudah diganti paradigma ya, bahwa penghukuman itu tidak sekedar
Westphalionis, ya pembalasan saja, tapi bagaimana kemudian melakukan koreksi. Ya oleh karena itu KUHP yang baru kita ini, ya semangatnya adalah korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Nah untuk menunjang itu maka juga butuh KUHP. Kemudian kalau kita bicara soal hukum acaranya, maka kalau kita tarik kenapa ada hukum acara di dalam proses ilmu hukum dan hukum pidana kita. Jadi begini, dahulu kan negara itu, ya dahulu masih raja lah ada saya, itu dianggap dia punya kewenangan yang luas. Semua ditentukan oleh raja. Caranya menghukum, caranya memproses, apakah orang itu perlu ditangkap atau tidak, perlu ditahan atau tidak, hukumnya seperti apa, semua ada di tangan si penguasa. Nah, karena kemudian makin ada penguasa yang sewenang-wenang, maka butuh ya satu aturan yang menjadi rujukan si penegak hukum ini agar bertindak sesuai dengan hal yang memang sudah diatur. Tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh hanya berdasarkan kemauannya saja. Apa yang dipikirkan itu yang dijalankan. Harus ada aturan. Nah itulah tugas ya kenapa hukum acara itu ada. Kalau kita merujuk dulu Bang, itu kan ada Magna Carta 1215 ya. Ketika raja dianggap sewenang-wenang, dia bisa menentukan apapun, maka harus ada prosedur-prosedur, ya, harus ada satu proses check and balances, ya, ketika melaksanakan kewenangan. Nah itulah tepat kita untuk mendudukkan KUHP, hukum acara itu, ya, supaya tidak ada terjadi kesewenangan, supaya terjadi balance, ya, antara orang yang punya kewenangan dengan orang yang harus berhadapan dengan proses. Jadi hukum acara itu untuk menghindari jangan sampai ada kesewenang-wenangan. Betul. Jadi jangan sampai orang menjadi korban kesewenang-wenangan. Itu hukum acara itu tadi. Itu filosofinya Bang. Itu filosofinya. Dan tadi terpadu kan gitu ya. Betul. Antara lain untuk mencegah itu dibuat terpadu. Nah tinggal pertanyaannya sekarang, terpadu itu seperti apa? Nah saya mau dengar pandangannya Ifdal Hasim. Bagaimana maksud sebenarnya kalau membaca Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian diturunkan Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan dia terpadu, ya, dikaitkan tadi dengan apa yang dikatakan Thomas tadi, pemacara itu memastikan jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan. Gimana pandangan? Ya kalau kita merujuk ke Undang-Undang Dasar 24 dan kemudian juga kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memandatkan agar ada keterpaduan dalam sistem peradilan kita. Nah, kalau kita lihat praktek yang ada sekarang, itu terlihat mandat ini belum begitu diterjemahkan ke dalam praktek ya. Kita lihat masing-masing aktor dalam sistem peradilan ini masih berjalan sendiri-sendiri. Misalnya kekuasaan kehakiman yang ada di badan-badan peradilan, kekuasaan tertingginya ada di Mahkamah Agung, itu hanya mengatur internal mereka, sehingga melupakan aktor-aktor yang terkait dalam peradilan terpadu ini. Nah begitu juga sebaliknya, setelah masing-masing aktor yang menjalankan peradilan ini, fungsi lain yang disebut sebagai fungsi lain itu memiliki undang-undangnya sendiri. Seperti kejaksaan memiliki undang-undang kejaksaan, kepolisian memiliki undang-undang kepolisian, yang terakhir yang belakangan agak terlambat itu adalah undang-undang advokat. Nah dengan tercerai, dengan berdiri sendiri-sendiri ini, maka yang kita lihat adalah kecenderungan untuk saling memperbesar kewenangan masing-masing. Misalnya sekarang ada inisiasi untuk baik kejaksaan maupun kepolisian untuk merevisi undang-undang mereka, karena dirasa undang-undang yang eksis sekarang itu masih kurang kewenangan diberikan kepada mereka.
Karena itu perlu penambahan kewenangan. Ya, saya mau ini tentang memang sekarang ini kan ada undang-undang kepolisian, Ya, ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang advokat, ya, ada undang-undang pemasyarakatan. saya kata. Semuanya berkaitan dengan peradilan, Peradilan. peradilan pidana kan dalam hal ini. Ya. Tapi ada di tempat-tempat yang berbeda. Ya. Nah, menurut pandangannya Pak Ifdal, kalau ini disatukan, ini khususnya yang berkaitan dengan peradilan pidana itu, dan dimasukkan di dalam RUU KUHP sekarang ini, itu akan lebih baik atau tidak? Nah, kalau jawabannya lebih baik, mungkin nggak itu dilakukan? Saya kira kalau kita balik di masa lalu, di masa kolonial misalnya, itu sudah ada pengaturan mengenai ini ya, di dalam RO ya, Arrest Organization, Organisasi. yang itu mengatur di situ mengenai penyelidikan, penuntutan, pengadilan sampai kepada pemasyarakatannya. Artinya dari sejarah yang lalu kita bisa melihat bagaimana sistem peradilan itu bekerja secara tepat. Artinya mungkin ya, jadi Artinya dari katanya mungkin karena sudah pernah terjadi sudah pernah terjadi yang disebutkan dengan RO, RO. ya. Tapi belakangan malah kemudian kita sendiri-sendiri kan. Secara mereka Gimana menurut pandangannya Tobas itu? Kalau disatukan tadi jadi misalnya kan sekarang ada undang-undang kepolisian, ada undang kejaksaan, ada undang-undang kekuasaan kehakiman, ada undang-undang advokat, ada undang-undang pemasyarakatan, yang semuanya ini kan ada berkaitan walaupun nggak seluruhnya dengan peradilan pidana. Tentu misalnya kalau undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan Kamtibnas, yang berkaitan dengan ketertiban, ya tentu nggak bisa masuk di sini kan itu ya. Tapi yang berkaitan dengan penyidikan relevan kan. Ya. Juga kejaksaan kan ada misalnya pelarangan buku dan pengawasan apalah yang lain, kewenangan-kewenangan yang lain tentu boleh dalam undang-undang kejaksaan kan gitu ya. Tidak masuk di dalam KUHP kan gitu. Tapi yang berkaitan dengan misalnya bagaimana menyusun dakwaan yang sebenarnya cocok dong masuk di sini kan itu. Termasuk juga advokat kan gitu yang juga punya ditulis hak mestinya kewenangan kan mendapatkan informasi ya dalam rangka pembelaan ini dimasukkan di sana. Bagaimana menurut Tobas itu baik atau tidak, dan kalau baik mungkin nggak itu dilakukan dan masuk dalam RUU KUHP sekarang ini? Kalau menurut saya bukan baik atau tidak, tapi harus. Oh harus. Ya harus. Jadi kalau kita bicara soal keterpaduan, ya hal-hal yang berkaitan dengan proses peradilan, ya yang menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing aktor di dalam proses peradilan ini, ya dia harus dimasukkan ya, dalam satu ketentuan perundang-undangan yang setiap kewenangan ini akan saling kait-berkait. Kait-berkaitnya ini yang harus menciptakan keterpaduan nih. Dan sebaliknya Bang, kalau kemudian ya hasil rumusannya itu justru memunculkan ketidakpaduan, maka disitulah yang tadi yang kita dibicarakan di awal, keadilannya tidak akan bisa terwujud. Jadi itu syarat-syarat penting Bang, keterpaduan ini. Begitu dia tidak terpadu, begitu masing-masing pihak dengan egonya masing-masing bahwa enggak ini urusan saya saja, itu urusan yang lain. Ini misalnya ini penyidikan urusan saya saja, urusan penuntutan bukan persoalan yang harus saya pikirkan bagaimana nantinya misalnya gitu. Atau sebaliknya, ini urusan saya penuntutan, urusan penyidikan yaitu urusan yang lain. Nah, kalau cara berpikirnya egosentris, maka hasilnya adalah sebuah undang-undang yang berpotensi untuk menciptakan ketidakadilan. Itu malah beratnya di situ Bang. Dan keterpaduan itu penting kalau menurut Saya teringat dulu ada Mah Kejapol ya. Mas Ajabol. Saya teringat juga sekarang ini banyak SKB kan itu ya antara para penegak hukum itu ya. Nah ini satu fakta kan yang terjadi ya. Andai kata keterpaduan sudah ada, artinya mekanisme sistem kan udah jalan, nggak perlu lagi SKB dan Mah Kejapol. Iya, itu nggak begitu. Betul. Jadi kan selama ini kan Mah Kejapol ataupun hal-hal yang lain itu kan dia berdasarkan berdasarkan hasil kesepakatan, diskusi dan sebagainya. Bukan sesuatu hal yang ajak kita tuangkan di dalam norma. Yang kita butuhkan adalah norma yang terukur, bisa objektif, dan yang paling penting juga Pak,
bisa di-challenge kalau kemudian ada pelanggaran terhadap norma tersebut atau ada hal yang harus diukur secara objektif ya ketika tindakan tersebut dilakukan. Nah ini Artinya ini bukan yang kita harapkan kan gitu ya. Jadi koordinasi atau keterpaduan itu bikin aja forum. ya, kan itu jawabannya betul. SKB bukan itu jawabannya. Itu jawaban. Saya teringat dengan ini, kan kita dulu belajar kodifikasi, apa yang dimaksud dengan kodifikasi, unifikasi hukum, ada juga kompilasi dan gitu ya. Yang bersyarat-syarat itu dikompilasikan dan gitu ya. Kembali lagi soal keterpaduan itu tadi ya, soal keterpaduan peradilan ya. Karena memang Undang-Undang Dasar menghendaki demikian ya. Apakah jawabannya cukup dengan kodifikasi atau unifikasi? Nah, apa bedanya misalnya dengan Omnibus Law? Omnibus Law kan gitu ya. Nah, kan Omnibus Law kan ada yang sangat pro dan kontra. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bagaimana misalnya kalau yang kita buat itu KUHP, Undang-Undang Cipta Keadilan. Karena semua bisa. Kan penyidik kan bilang pro justisia. Jaksa bilang pro justisia. Hakim tentu ya keadilan itu sendiri kan. Dengan Tuhan lagi kan demikian. Jadi RUU KUHP ini disebut Undang-Undang Cipta Keadilan aja. Sebab ada yang mengatakan begini kan. Kenapa lagi rencana Undang-Undang Kitab kan, Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana 2 kali kan, Undang-Undang Hukum kan begitu. Kenapa nggak bisa Undang-Undang Cipta Keadilan itu gimana pandangannya? Gimana, Pak Ifdal? Saya kira ini juga ya bisa dikatakan tepat juga karena kalau kita bicara kodifikasi maka kita berbicara mengenai terintegrasinya berbagai komponen di dalam. Jadi kalau kita bicara sistem peradilan pidana berarti kan di dalamnya ada komponen-komponennya dan itu harus terpadu. Kalau sistemnya nggak jalan. Nah karena itu dia harus diikat dengan kodifikasi. Nah, karena itu semua di KUHP itu kan disebut juga kodifikasi dan unifikasi ya. Tapi kan ternyata di luarnya lebih banyak hukum acara pidana di luar KUHP. Misalnya contoh ya. Saya pernah hitung pasal-pasal yang ada di Perkap dan Perpor yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Jauh lebih banyak pasal-pasalnya itu dibandingkan yang ada dalam KUHP. Memang sebagian ada sifatnya teknis, tapi ada juga norma baru. Ya ada norma itu tak disadari, ada kaidah itu di sana. Nah jadi gimana nih? Jadi tadi soal nama kan saya bilang Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Hukum lagi kan gitu. Undang-undang ya hukum kan gitu gimana. Jadi gimana kalau diganti aja Undang-Undang Cipta Keadilan? Gimana dalam rangka keterpaduan itu? Kita nggak tahu kan. Ya kalau saya tetap menurut saya sih namanya tetap harus Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena nama itu harus spesifik dia melihat apa sebenarnya substansi isi dari yang diatur oleh undang-undang tersebut. Masalahnya kalau Cipta Keadilan itu kan nanti ya bagaimana dan KUHP pun juga maksudnya pun juga sama kan menciptakan keadilan juga semua Cipta Keadilan. Tapi kan ini hukum. Karena sebenarnya pro justisia coba kan. Tindakan penyidikan kan itu namanya pro justisia. Tindakan penuntutan pro justisia. Jadi keadilan ya kenapa tujuannya jadi menciptakan keadilan kan gitu. Iya. Tapi kan semuanya akan terkait dengan ya bagaimana proses peradilan itu berjalan, hukum formilnya apa. Tapi yang paling penting juga bahwa karena dia bentuknya kodifikasi dan unifikasi juga, maka juga harus berisi prinsip-prinsip, ya, termasuk prinsip keterpaduan itu, sehingga semua hal-hal yang mengatur mengenai hukum formil untuk pidana, prinsipnya harus turunan dari situ. Nah, jadi kita juga harus berani untuk menjadikan KUHP yang baru ini ya sebagai undang-undang baru yang mungkin akan juga memuat prinsip-prinsip yang up to date gitu ya. Jangan sampai kemudian ini yang saya khawatirkan praktek yang ada kemudian diadopsi di situ yang belum tentu dia up to date gitu. Jadi malah terbalik melegitimasi apa yang sudah dijadikan praktek
entah itu dalam aturan-aturan di bawah ya dan sebagainya. Bukan itu kan harusnya, tapi kita ciptakan dulu nih prinsip asasnya dulu, asasnya baru kita turunkan ke bawahnya. Ini saya tertarik nih dengan prinsip atau yang disebut asas, prinsip atau asas, atau disebut juga doktrin, itu kan sama aja, atau ajaran kan gitu ya. Hukum kita itu memang doktriner, ya, dimulai dengan asas-asas kan, itu kan asas-asas, ya, baru kemudian dengan pasal-pasal. Kemudian ada yang mengatakan kalau pasal-pasal tidak merujuk kepada asas, maka seperti layang-layang putus, ya, dia tidak bisa dikontrol. Nah, di dalam KUHP, jadi yang lama bukan RUU-nya, ada 10 itu asas ya di sana. Yang paling terkenal peradilan cepat, murah dan sederhana. Tapi peradilan kita nggak cepat, nggak murah, nggak sederhana. Contoh saja, kalau desain peradilan kita itu kan dibagi 3. Adjudikasi yang terdiri dari penyidikan. Adjudikasi itu nih pengadilan. Ini kan intinya kan sebenarnya, baru pasca adjudikasi. Bisa pasca adjudikasi itu maksudnya upaya hukum, bisa juga di LP kan gitu. Kan intinya kan adjudikasi. Tapi dalam pra-adjudikasi, penyelidikan dan penyidikan, kalau menurut KUHP dan prakteknya, jadi bisa juga itu timbal balik, itu lebih heavy kepada pra-adjudikasi. Padahal kan sebenarnya itu untuk menyiapkan BAP. Itu kan BAP. Sehingga kemudian bisa lama di dalam pra-adjudikasi ini lapas kan. Karena seolah-olah BAP-nya itu adalah yang menentukan segala-galanya. Nah, jadi sekarang tentang prinsip ya, ini ilustrasinya tentang asas-asas itu ya. Seingat saya ada 10 itu asas di dalam KUHP lama yang belum terjabarkan apalagi dilaksanakan gitu ya. Nah bisa diberikan pandangan tentang asas-asas ini, apakah asas 10 ya, saya pernah itu kan 10 yang letaknya di penjelasan umum itu masih perlu dipertahankan, dan kalau dipertahankan ya mengapa kan gitu. Memang sepanjang yang saya tahu sih memang tidak terelaborasi di dalam pasal-pasalnya kan gitu. Karena betul ya, hukum kita itu ada asas, prinsip itu atau doktrin. Gimana komentar? Ya, jadi gini, dari yang ada yang di dalam KUHP existing sekarang, yang jelas itu jangan dikurangi, gitu kan. Kalau ditambah, kalau ternyata ada hal yang secara modern ada penambahan asas, menurut saya oke. Nah, tapi yang kedua yang jadi penting adalah, ya itu tadi evaluasinya ternyata kan ada beberapa asas-asas yang ternyata tidak menurun ke dalam norma pasal. Nah, itu yang juga harus dijadikan catatan penting bahwa KUHP kita nanti yang baru jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Saya ambil contoh saja yang tadi Bang Lut sampaikan soal asas peradilan yang cepat, murah, ya kan? Nah, ini kan juga bisa menurun kepada soal penahanan. Jadi kan yang harusnya perspektif penahanan itu bukan pada untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam hal melalui proses peradilan yang seperti ini. Tapi kan itu hanya memang benar-benar dibutuhkan karena itu ada syarat-syarat yang ternyata tidak berjalan tuh seperti itu. Kemudian waktunya juga tidak perlu lama-lama dan seterusnya. Jadi cara berpikir ini yang harus kemudian dituangkan dalam aturan. Nah, yang juga menjadi maksudnya tidak perlu berlama-lama itu di dalam pra-adjudikasi itu. Tidak dalam pra-adjudikasi. Karena kan justice delay is justice denied, Bang. Jadi semakin, tapi menurut KUHP sekarang, dan nampaknya itu juga sama di dalam RUU KUHP yang sekarang ini adalah penyidikan itu bisa menahan sampai 120 hari. Sampai itu kan ya. Penuntutan 110 hari. Jadi tambah di 230 hari. Jadi maksudnya ini tidak mencerminkan prinsip tadi ya. Betul. Jadi itu salah satu contoh bagaimana antara asas dengan turunan normanya tidak sejalan. Nah, kalau kita benar-benar memastikan bahwa asas itu harus berjalan, maka kita harus pikirkan bagaimana supaya tidak sepanjang itu misalnya. Ya. Yang kedua terkait dengan penahanan nih, soal lama penahanan. Sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran dari institusi penegak hukum lah akan merasa terhambat dan sebagainya. Enggak. Justru yang harus sama-sama kita pikirkan ini soal keterpaduan lagi. Sama-sama lah
kita semua berpikir ya kita harus menjadikan diri kita sebagai pihak yang profesional ya. Kan itu berarti tuntutan profesionalisme ketika seseorang yang harus mendapatkan status tersangka ya. Itu kan berarti sudah melalui satu proses yang prudent. Artinya mencapai proses prudent itu harus profesional. Jadi dipacu untuk profesional. Nah ini yang kita butuhkan jiwa besar dari semua pihak yang akan terlibat di dalam proses ini gitu. Untuk juga bisa mendorong sama-sama, ayo kita ingin profesional, maka tidak apa-apa berikan berbagai limitasi, memberikan berbagai hal-hal yang setiap kewenangan saya bisa diuji. Nah itu adalah jiwa besar yang kita harapkan muncul ketika kita bersama-sama menulis soal KUHP. Oke, masih soal itu tadi, asas kan itu kan asasnya norma. Tadi salah satu asas di dalam 10 yang ada di dalam KUHP yang sekarang itu perintah cepat, murah, dan sederhana, dan aplikasinya soal penahanan. Dan kalau kita loncat misalnya dengan masalah yang aktual sekarang itu ada namanya overcrowding, overcapacity ya. Baik rutan maupun juga LPM gitu. Ini saya memberikan satu pengalaman ya. Saya pernah bertanya pada seorang hakim yang kemudian jadi dosen di tim saya di Fakultas Hukum dulu, namanya Ibu Sukatri ya, mungkin datang. Bu, ketika Ibu menjatuhkan hukuman penjara terhadap seseorang ya terdakwa di pengadilan, Ibu tanya dulu nggak, rutan itu kapasitas masih ada kamarnya, masih ada kamarnya untuk yang bersangkutan kan gitu. Dia bilang enggak. Jadi dengan kata lain ini juga keterpaduan dan kesinambungan. Jadi pokoknya hukum penjara atau tahan tanpa memikirkan rutan dan LP. Ya, bahkan kita juga meratifikasi kan minimum treatment of offenders. Saya nggak tahu menjadi undang-undang nomor berapa. Nggak boleh mendegradasi kemanusiaannya kan gitu ya. Nggak boleh mendegradasi. Gimana nih? Saya tanya nih pandangannya. Tadi kan asas itu tadi kan turunannya tentang penahanan. Mungkin masih ada lagi yang lain nanti barangkali tentang restoratif justice. Dari asas ini kita nggak membicarakan mengenai soal namanya penahanan, tapi hubungan antara asas dengan normanya kan gitu ya yang perlu diperhatikan. Dan gimana pandangannya? Ya, saya lihat dari rancangan RUU KUHP yang sekarang itu, kalau kita lihat kan di ketentuan umum dan penjelasannya itu tidak ada lagi asas yang sepuluh itu ya. Apakah yang kemarin itu dengan otomatis akan berlaku di undang-undang yang baru ini atau dia hilang? Karena di penjelasan umum itu hanya disebutkan berkenaan dengan bahwa undang-undang perubahan ini menyesuaikan dengan ada 3 yang diratifikasi. Yang pertama Convention Against Torture, kemudian Convention on Civil and Political Rights, dan konvensi mengenai anti korupsi. Minimum offenders itu nggak ada. Nggak ada di sini juga. Itu padahal kan ya subsistem peradilan pidana gitu. Kan begitu dia ditempatkan di sana, nggak peduli dia mau dikasih makan atau buat kesehatan, nggak termasuk yang di sini. Bagaimana yang beberapa asas tadi yang disebutkan secara jelas di dalam KUHP yang sekarang berlaku, apakah tertampung di dalam RUU KUHP sekarang gitu? Karena dia tidak di penjelasan umum sudah tidak ada lagi gitu kan, karena di situ hanya menjelaskan tadi, dan kemudian apa saja yang berubah dari RUU yang baru ini, ada berkaitan dengan hak tersangka, kedudukan advokat dan seterusnya. Nah, karena itu kan kita, kalau kita mengacu kepada cara berpikir melihat asas ini dulu ya, kita harus perhatikan untuk asas ini yang nanti diterjemahkan ke dalam pasal-pasalnya. Nah, kalau kita lihat seperti itu kan di ketentuan umum ini tidak begitu, hanya disebutkan aja beberapa konvensi. Apakah konvensi ini akan dijadikan acuan dalam perumusan pasal-pasalnya?
Katakanlah misalnya konvensi anti penyiksaan. Apakah di dalam pasal-pasal mengenai di tahap pra-adjudikasi aja itu sudah masuk ini menjadi asas itu tertuang di dalam pasal-pasalnya. Misalnya katakanlah apa konsekuensi dari satu pengakuan atau keterangan yang diperoleh oleh penyidik melalui proses penyiksaan. Apakah dia bisa dijadikan sebagai bukti atau tidak? Nah, di dalam RU ini hampir Ya, hampir itu tidak itu kan asas, sesuai itu. artinya kan asas bahwa hukum acara pidana kita itu mengacu pada konsep-konsep HAM kan begitu. Konsep paham ya. Konsep HAM ya. Dan asas yang sudah ada tidak terjabarkan atau tidak turun kepada norma-normanya. Itu yang banyak dikatakan orang tuh ketika mengevaluasi pelaksanaan KUHP sekarang ini. Padahal kan tadi asas itu sama dengan ajaran atau doktrin Ya. itu kan adalah titik tolak atau paradigma hukum kita kan itu. Sebab kita kan enacted law bukan common law kan gitu ya. Jadi kita doktriner. Makanya kan kalau mahasiswa di kampus itu selalu pendekatannya yuridis normatif kan itu. Artinya memang itulah hukum kita. Ya. Jadi di mana nih melihat asas. Saya nggak tahu apakah sudah baca RUU-nya atau tidak, tapi KUHP sudah pasti baca kan. Tadi ada 10 asas di sana. Itu kan baru salah satu. Ya. Tadi peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Belum lagi asas peradilan yang fair, PR, imparsial, sosial, dan impersonal dan objektif. Impersonal, imparsial dan objektif dan fair kan gitu. Gimana melihat ini di dalam rancangan RUU sekarang ini? Pak, asasnya gimana, Tobas? Ya, jadi gini, ini kan mudah-mudahan ya proses pembahasan ini benar-benar seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 dari nol. Nah, artinya gini, kita berharap pihak DPR dan pemerintah itu membuka ruang yang seluas-luasnya bagi berbagai masukan, ya termasuk juga masukan dari kalangan advokat dan berbagai pihak gitu ya. Sehingga ketika kemudian dalam perjalanannya itu ada masukan-masukan benar-benar bisa dipertimbangkan, dibahas, dikaji dan seterusnya. Ya termasuk juga soal asas ini. Ya. Nah oleh karena itu maka menurut saya diskusi kita pada saat ini juga bisa kita nanti akan sampaikan ya untuk mengingatkan, jangan lupa loh, antara asas harus turun menjadi norma. Ya. Asas harus diterjemahkan seperti apa turunannya. Contohnya tadi satu lagi aja misalnya soal karena disebutkan bahwa di dalam penjelasan umum disebutkan misalnya Convention Against Torture. Ya. Konvensi mengenai penyiksaan ini kan dia sebenarnya tidak hanya penyiksaan saja, tapi di sini juga ada pro inhuman and degrading punishment or treatment, ya, perlakuan yang tidak manusiawi, kemudian merendahkan martabat. Nah, dikaitkan saja dengan penahanan lagi, misalnya ini kita bicara contoh-contoh saja deh, kalau detail kan terlalu panjang. Kayaknya penahanan saja, misalnya tadi Bang Luhut sudah sampaikan soal overcrowding. Itu juga harus ada dalam pikiran keterpaduan ya antara instansi-instansi ini ya apakah misalnya sampai hakim ya berpikir harus mengirim seseorang ke penjara dengan kondisi yang seperti itu, padahal ada alternatif misalnya KUHP baru, hukuman-hukuman lain, kerja sosial dan sebagainya. Itu kan muncul kalau misalnya hakimnya berpikir juga saya juga punya tanggung jawab terhadap pemasyarakatan, terhadap terpidana, terhadap warga binaan. Sama juga si polisi atau si kejaksaan juga harus berpikir kalau perkara yang kecil saja saya harus menahan, padahal tidak ada kebutuhan untuk menahan itu, berarti saya pun juga berkontribusi untuk overcrowding karena banyak orang tahanan pun juga ditaruhnya di LP misalnya, akhirnya masyarakat tidak jalan. Nah ini menurut saya ya yang benar-benar kita ingatkan, ayo kita sama-sama berpikir berdasarkan tanggung jawab kita tadi, balik lagi ke awal, mewujudkan keadilan sebagaimana
tujuan dari bernegara melindungi kebebasan pada rakyat Indonesia itu tadi, tanggung jawab kita yang kita tafsirkan. Jadi harus tafsir terhadap itu, rumusannya apa, penahanannya seperti apa, penangkapannya seperti apa. Yang paling penting juga yang mungkin pada saat ini kita akan diskusikan mendalam soal judicial scrutiny misalnya. Ya bagaimana setiap Masuk ke situ judicial scrutiny, tapi martabat itu tadi. Ya. Ternyata walaupun dia tersangka, terdakwa, itu kan bahasa hukum acara pidananya. Tapi yang di luar sana, dia penjahat. Akhirnya. Apa memang kita masih harus pikirkan itu martabat penjahat yang sekarang jadi tersangka dan terdakwa. Penjahat itu sosiologis ya, pikiran, oh karena ada tindak pidana itu penjahat kan gitu. Tadi kan Tobas martabat. Ya. Jadi artinya kita tetap harus memperhatikan martabatnya kan gitu. Ya. Memang begitu. Dan kenapa begitu harus begitu martabat? Orang dia penjahat tuh udahlah biarin aja dia ke laut dan gitu kan gimana? Ya itu karena Kenapa? penghormatan terhadap manusia. Manusia itu kan memiliki hak. Tapi dia penjahat Pak. Iya, meskipun dia penjahat, dia berhak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Nah, kalau dia sudah dihukum, dia juga berhak untuk memperoleh hak-hak minimal. Dia harus. Karena harus diperlakukan secara manusiawi. Bilang siapa Pak? Ketentuan di berbagai kesepakatan peradaban itu peradaban, karena lahirnya penjara itu kan atau pemasyarakatan itu kan merupakan antitesa terhadap proses penghukuman sebelumnya di abad di mana orang dibunuh, orang disiksa dan seterusnya. Nah, ketika peradaban menemukan bentuk pemasyarakatan, baru disepakati. Nah, ketika orang dikurung pun disepakati juga aturan lainnya. Dia tidak boleh diperlakukan. Jadi ada semena-mena. secara singkat bisa dikatakan begini, kalau kita tidak perlakukan sesuai dengan martabatnya, maka kita tidak beradab gitu ya. Tidak beradab. Uncivilized begitu. Manusia itu meskipun dia bersalah tetap dihargai sebagai manusia. Karena artinya itu bagian dari peradaban. Peradaban. Anda gitu, dari martabatnya kan itu. Iya, betul. Baik, tadi judicial scrutiny mungkin ada hubungannya dengan martabat ini kan barangkali ya. Judicial scrutiny itu artinya bahwa harus ada pengujian dari pihak ketiga yang netral dalam hal ini pengadilan, dan itu kan yang kalau mau menerapkan satu upaya paksa yang bisa mendegradasi martabatnya kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ya, kira-kira begitu ya. Saya kira disebut judicial scrutiny. Memang dalam KUHP yang sekarang itu sudah ada ya prefaktum, tapi terhadap barang. Jadi kalau penyidik mau ambil barang, dia penggeledahan harus izin pengadilan. Tapi kalau untuk menetapkan orang tersangka dan menahannya, nggak perlu. Yang penting syarat aja ABCDFG cukup kan gitu. Ya, pertanyaannya adalah kenapa berbeda? Bukannya seharusnya lebih sensitif terhadap orang daripada barang. Dengan kata lain, terhadap orang itu post factum, karena memang boleh dia mengajukan pra peradilan. Tapi post factum terhadap barang adalah prefaktum. Nah, ini kan tentu ada hubungannya juga dengan asas tadi yang kita bicarakan itu. Gimana pandangannya, Tobas? Ya, jadi kalau kita tarik lagi dasar filosofinya kenapa harus ada judicial scrutiny itu, karena bahwa setiap kewenangan itu harus bisa diuji. Ya. Setiap orang yang menjalankan kewenangan itu akan terbuka potensi-potensi yang tidak keluaran. Kekeluaran ini nggak boleh terjadi, apalagi dalam proses pidana karena bersentuhan langsung dengan nasib seseorang, kan gitu. Nah, oleh karena itulah maka penting sekali untuk memastikan adanya judicial scrutiny. Nah, yang kedua, ini kan kalau kita lihat kenapa ada tadi balik lagi ke Magna Carta dan sebagainya, ada habeas corpus, Miranda rules dan sebagainya. Kenapa itu muncul? Karena selama ini kan posisi dalam penegakan hukum itu bagi pihak yang menegakkan dengan orang yang berhadapan dengan hukum itu tidak akan pernah setara. Saya ingat gini Bang Buyung dulu jaksa, ya. Ketika menjalankan profesi sebagai jaksa, beliau lihat ini kok timpang nih posisi. Ada terdakwa yang posisinya lemah berhadapan dengan saya yang gitu. Akhirnya beliau memilih untuk keluar dari jaksa dan menjadi advokat, menjadi pembela. Ini juga
pelajaran yang menarik. Kenapa? Karena ya posisi yang tidak berimbang ini membutuhkan yang satu harus ada jaminan, melalui jaminan undang-undang, melalui jaminan proses mekanisme termasuk di security ini supaya menjadi seimbang dulu. Yang namanya proses yang namanya keadilan itu kan dia harus ada keseimbangan nih, Pak. Nah, oleh karena itulah maka ya judicial scrutiny ini dalam rangka orang yang memang posisinya sejatinya memang posisi akan berbeda, maka judicial scrutiny ini akan menempatkan posisi yang seimbang. Sehingga ketika ada sesuatu hal, ketika yang satu menggunakan kewenangannya akan selalu terbuka bagi pihak lain untuk mengujinya apakah sudah benar atau belum dan sebagainya. Dan apa akibat ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan asas dan sebagainya, ya. Misalnya ya tadi apakah keterangan yang diberikan di bawah penyiksaan, yaitu dia juga akan bisa berpengaruh pada proses pembuktian, kekuatan buktinya, gitu kan. Apakah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu juga akan mempengaruhi proses pembuktian dan seterusnya. Nah, soal penahanan juga dan seterusnya ya. Nah, ini penting menurut saya dari segalanya. Kalau kita menempatkan skala prioritas, Pak, prioritas yang paling utama ya, yang pertama adalah keterpaduan. Yang kedua adalah judicial scrutiny dari apa yang paling penting di dalam KUHP ini. Sekarang judicial scrutiny ya. Kalau kita baca KUHP semuanya juga judicial scrutiny. Kan kalau untuk menggeledah kan tiada izin pengadilan. Artinya izin ke pengadilan itu kan judicial scrutiny, kan itu konkretisasi. Kemudian kalau dilakukan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, judicial scrutiny dulu, tapi juga boleh kan dengan peradilan. Cuma bedanya kalau barang itu sebelum dilakukan tindakan itu, penyidikan itu, ya penggeledahan. Tapi kalau penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan sesudahnya ex factum kan. Nah jadi yang mau saya tanyakan adalah dan minta pandangannya, ini kenapa satu prefaktum, jadi prefaktum sebelum tindakan penyidikan dilakukan dalam hal penggeledahan. Nah yang kedua, boleh juga di scrutiny, tapi setelah sudah dalam penjara kan gitu ya, sudah di dalam tahanan kan gitu. Artinya post factum. Kenapa dibedakan? Kenapa nggak disamakan kan gitu? Jadi dua-duanya prefaktum. Gimana pandangannya? Baik. Saya kira itu berangkat dari keinginan dari aparat penegak hukum untuk mempercepat proses mengambil keterangan dari orang yang diduga atau tersangka itu. Dasarnya keinginan. Iya, Apa boleh dalam hukum itu berdasarkan keinginan? itu yang terjadi dalam diri kita, dalam Ya pertanyaannya terjadi memang ya. Karena dan memang ada dalamnya begitu. sebetulnya kalau kita mengacu kepada cara berpikir, melihat asasnya, terlebih dahulu baru kita apakah asas ini tercermin di dalam normanya. Nah ini jelas satu kekeliruan. Keliru yang mana? Kekeliruan. Kekeliruan terhadap memberikan kewenangan penahanan tanpa ada judicial scrutiny terlebih dahulu. Oh jadi dengan kata lain mestinya disamakan dengan tadi Mestinya penggeledahan. Ya. Sama. Jadi artinya pre factum dan Iya. post factum gitu ya. Betul Ya begitu ya. Betul. Sebab dalam praktek yang seperti yang sekarang itu kan dengan mudah seseorang yang diduga akan melakukan 3 hal itu, ya, melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kemudian ancaman hukumannya di atas 5 tahun, Mengulangi itu. mengulangi, dan itu langsung si penyidik dengan diskresinya langsung bisa melakukan penahanan. Padahal yang diperlukan oleh dia adalah efektivitas untuk mendapatkan keterangan. Kalau orangnya dipanggil lagi datang terlalu lama waktu yang dia perlukan untuk menyidik orang, dan kemudian itu juga sebagai alat untuk memberi tekanan kepada terdakwa tersebut atau tersangka tersebut. Karena itu mereka perlu diolah. Menekan nggak boleh dong kalau gitu kan. Kalau cara mendidik dengan menekan, Nah inilah yang artinya kalau
yang begini masih dipertahankan dalam RUU KUHP sekarang, ini sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya, asas yang mengharuskan seseorang, mengharuskan penghormatan kepada hak asasi itu tidak tercermin di dalam Oke. pasal tersebut. Penjelasan lebih lanjut dari Tobas. Ya, ada dua Prefaktum, post factum. betul. Ada dua hal Bang yang terkait dengan soal prefaktum post factum ini. Jadi memang seharusnya memang dia prefaktum. Karena apa? Yang pertama, penetapan status seseorang dalam proses pidana itu kan dia berkaitan juga dengan hak asasi manusia. Ya, dia harus ada penjelasan. Ya. Karena itu maka sebelum seseorang ditetapkan, sebelum seseorang diberikan penahanan, maka harus dipastikan semuanya sudah clear gitu. Kalau dia sudah kuat dan bisa segera dibawa ke proses persidangan. Waktu. Jadi yang kedua adalah terkait juga dengan asas tadi. Peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya murah. Karena proses penyelidikannya yang memang harus kita perkuat, Bang. Giliran berkuat, semua cukup, barulah ketika yakin ya dilakukan proses-proses yang ada upaya paksanya ini dengan izin terlebih dahulu. Nah, sehingga si aparat penegak hukum juga akan terpacu dia untuk menjadi penegak hukum yang profesional. Ini yang kita harapkan. Jadi kita akan memberikan satu apresiasi yang setingginya karena aparat penegak hukum pun juga memacu dirinya untuk menjadi profesional. Jadi artinya profesionalitas itu kan bukan keinginan, Ya, bukan pragmatis, Bukan. kan. Jadi supaya udah ditahan, udah supaya gampang saya kira. Dan ini adalah sesuai dengan asas ya, di mana penahanan itu ya salah satu contoh upaya paksa yang lain kan itu kan selain penggeledahan itu disamakan dengan penggeledahan yaitu prefaktum, jangan post factum, dan ini adalah taat asas ya, di mana tadi hukum kita itu harus taat asas, doktrin atau ajaran kan gitu ya, dan tujuannya adalah keadilan ya. Keadilan itu ada Undang-Undang Dasar 45 dan itu harus terpenuhi. Ada satu isu lagi ya berkaitan dengan asas ini ya, peradilan cepat dan murah dan sederhana. Sekarang kan ada restoratif justice kan di Vietnam ini. Orang terpukau karena damai kan, dan cepat, memang sih masuk akal. Tapi kan kita ini harus berdasarkan asas, ya berdasarkan sistem, tidak berdasarkan keinginan semata-mata. Jadi apa yang bagus ya kita pakai aja, betul sih perdamaian. Pertanyaannya apakah dalam pidana boleh didamaikan? Ya. Nah, bukankah begitu nanti yang ada di dalam restoratif justice ini? Karena saya melihat restoratif justice ini itu mekanisme ya daripada sistem itu sendiri. Gimana pandangnya Ibda? ya menurut saya memang ada yang keliru diterjemahkan mengenai restoratif justice dalam perancangan undang-undang ini. Karena mereka langsung bicara mengenai mekanisme ya, satu bab tersendiri. Dan kelihatannya mekanisme itu mengacu kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh penegak hukum ya. Ada Perma, ada Mahkamah Agung, ada polisi ya, Ada perja, ada ada kejaksaan, masing-masing membuat restoratif justice. Di mana restoratif justice itu mengatur tentang kesepakatan di antara para pihak dalam suatu tindak pidana, tapi tindak pidananya dibatasi pada tindak pidana yang ringan, yang berat tidak diapakan. Tapi menurut saya harusnya ada kejelasan terlebih dahulu terkait keinginan untuk mengatur restoratif justice ini. Artinya kita harus punya cantelannya dulu mengenai apa ini restoratif justice. Nah, itu baru nanti dituangkan ke dalam hukum acara. Artinya mengimplementasikannya ke dalam hukum acara itu. Sehingga ada kejelasan berkenaan dengan tadi hukum pidana ini berada di ranah hukum publik. Nah, hukum yang mengatur kewenangan negara berhadapan dengan warga negara, dan bukan hukum private, hukum antar
antar masyarakat, antar individu. Nah karena itu karena di dalam hukum privat itu, hukum publik itu negara diberikan otoritas untuk mengatur ketertiban umum, karena itu dia kemudian diberikan kewenangan untuk mengatur hukuman dan seterusnya itu, sanksi pidana dan seterusnya. Karena itu kalau mendamaikan atau mencari jalan keluar dari satu perbuatan yang diatur di dalam ranah hukum publik ini terlebih dahulu dituangkan di dalam aturan tersendiri dulu. Jadi artinya itu langsung loncat lah ya. Ya, loncat. Ada yang dibawa. Gimana nih pandangannya? Pak boleh dinamaikan sekarang. Bukannya secara substansial itu artinya begitu. Ya, memang ada kekeliruan atau pergeseran makna konsepsi terhadap restoratif justice yang harus kita dudukkan kembali. Ya. Restoratif justice itu kan konsepsinya sebenarnya adalah soal memulihkan korban. Bagaimana kemudian korban ketika dia harus masuk ke dalam satu proses peradilan seperti ini, maka dia tidak boleh ditinggalkan. Ya, dia juga harus dipikirkan kan begitu. Bagaimana korban yang mengalami kerugian ini juga harus dipulihkan keadaannya. Jadi konsep dasarnya sebenarnya itu bukan seperti yang dalam pemahaman sekarang bahwa seolah-olah yang namanya restoratif justice berarti penghentian perkara, berarti didamaikan kemudian menghentikan perkara. Jadi itu jadi arahnya pada restoratif justice sama dengan penghentian perkara. Padahal bukan itu. Restoratif justice adalah memulihkan korban, memastikan korban dalam suatu proses pidana yang berjalan, dia kita pikirkan, dia terlibat di dalamnya. Artinya restoratif justice yang sebenarnya itu korban telah dipikirkan, perkara harus sampai di pengadilan. Nah, gitu kan. Soal perkaranya, ya, ada asas lain yang juga terkait ya soal pidana sebagai ultimum remedium. Ya, tetapi ultimum remediumnya ini kan bukan berarti kemudian seolah tidak ada pidananya, menghilangkan pidana. Bukan itu, bukan menghilangkan pidana, tapi memberikan alternatif pemidanaan. Kan gitu. Misalnya ya, satu perkara yang ringan ya, yang selama ini selalu tadi dipikirkannya berarti kirimkan ke penjara saja gitu. Nah, kalau di KUHP yang baru kan ada alternatif lagi, denda, kerja sosial dan sebagainya. Tapi kan tetap ada penghukuman. Termasuk yang selalu saya ingatkan ketika ada proses perdamaian kemudian dihentikan, tetap harus ada pengawasan. Ini yang terjadi ya. Yang ke depan harus diatur lebih baik lagi. Tapi yang sudah terjadi saya ingatkan dulu. Waktu masih di DPR saya ingatkan, jangan salah kalau ada proses restoratif justice yang dilakukan meskipun dengan konsepsi yang keliru itu tadi. Si kejaksaannya, ya waktu itu saya bilang, juga punya kewajiban untuk mengajak masyarakatnya untuk tetap mengawasi orang ini, memastikan orang ini sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Jangan kemudian karena perkara yang dihentikan dengan konsep restoratif justice yang agak keliru itu tadi, malah akhirnya membuat orang, wah berarti boleh dong saya melakukan ini dan sebagainya. Nah itu ya yang harus kita luruskan. Dan mudah-mudahan saya harapkan ya masukan-masukan nanti kita harus sampaikan kepada Kalau pengawasan legal itu kan hukum administrasi, ya. Itu pengawasan. Kan itu yang selalu dikatakan, kami sudah bikin syarat-syarat banyak, nanti kita tinggal perkuat pengawasan. Nah, itu administrasi dan diskresi. Tapi isunya dalam konteks ini adalah asas bahwa pidana itu tidak bisa didamaikan, perdata bisa dinamakan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua ada memang pertimbangan. Pidana bisa didamaikan apabila sanksinya dalam KUHP hanya semata-mata denda. Jadi hanya semata-mata denda. Misalnya pelanggaran lalu lintas kan gitu ya. Atau tindak pidana bea cukai dulu ya, atau kepabianan kan gitu. Sekarang ada di pasar modal yang diatur dalam undang-undang PWSK. Yang memang sanksinya itu kan pidana. Karena ini kan berangkat dari asas hukum kita, pidana nggak bisa didamaikan, tapi harus hakim yang bisa nanti kan memberikan putusan. Kalau dia minta maaf, saya mengalami kerugian, mungkin dipertimbangkan nanti untuk mencari bentuk hukuman kan gitu. Bentuk saksi, jadi harus bentuk sanksinya. Itu di pengadilan tempatnya. Itu bukan di mana-mana, tapi itu di pengadilan. Itu tempatnya. Nah, sekarang kalau dikatakan restoratif justice, kan sekarang terlalu banyak beban sistem peradilan pidana. Jadi memang mediasi penal atau penyelesaian.
seperti peradilan anak misalnya Iya, diversi. Itu diversi. Tapi kan tadi Ifdal kan mengatakan mana dulu payung hukumnya kalau dia bahasa kan nggak ada. Nah kalau tiba-tiba ujuk-ujuk mekanisme artinya secara diam-diam kita merubuhkan asas ini karena sudah tidak baik pidana maupun perdata dua-duanya bisa didamaikan itu ya. Ini mana ya bukannya begitu ininya permasalahannya diskursusnya. Ya, kalau menurut saya memang harus dirumuskan dulu restoratif justice-nya itu seperti apa dengan asas yang apa asas dari restoratif justice itu. Tadi yang soal ya bahwa ini kan pidana, kita tidak sedang membicarakan soal perdata. Ini pidana karena itu restoratif justice harus dalam kerangka asas pidana. Nah, barulah kemudian kita bicara soal turunannya seperti apa mekanismenya itu tadi. Jadi saya pikir jangan kemudian tadi kata Bang Lut, jangan kemudian melompat ya dalam kuhap melompat langsung ke mekanisme, tapi harus pastikan dulu ini ada konsep restoratif justice dalam kerangka asas pidana, lantas mekanisme seperti apa yang sesuai dengan konsepsi seperti itu. Dan ini kan hukum pidana yang sangat kental dengan asas legalitas ya. Nulum delictum pravia lehe punale lehe itu kan undang-undang kan gitu. Jadi harus ada undang-undang dulu kan. Bukan soal boleh dan tidak boleh, tapi bagaimana mengaturnya bukan supaya tadi konsisten kepada asasnya. Baik, terima kasih nih narasumber sudah mengulas tadi tentang bahwa RUU KUHP itu seharusnya menggunakan pendekatan terpadu ya sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian Undang-Undang Lepasan Kehakiman. Terpadu itu artinya ya disatukanlah di dalam satu wadah, dalam satu undang-undang ya. Nah kalau bisa dimaksimalisasi RUU KUHP ini menjadi undang-undang terpadu ya, supaya wujud dari integrated criminal justice system yang sudah tidak lagi sebatas adanya wasmat tapi juga memang keterpaduan di antara subsistem itu. Nah yang kedua tadi harus taat asas kan gitu ya, taat asas. Nah tadi asas yang berkaitan dengan penahanan ya, upaya paksa itu kan tadi kan ya seharusnya prefaktum ya, tidak post factum. Ada yang prefaktum, ada yang post factum ya. Nah dan yang ketiga yang berkaitan dengan tadi restoratif justice kan gitu ya. Ya harus taat asas lah ya. Di satu sisi memang peradilan cepat, mudah dan sederhana itu belum terlaksana dengan baik dan harus dilaksanakan. Tapi juga harus taat asas. Kalau tidak taat asas nanti seperti lain-lain putus. Ya siapa yang bisa meniup angin ya maka ke situlah nanti arahnya yang terjadi. Nah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini didengarkan oleh para stakeholder dan bisa direfleksikan di dalam RUU KUHP. Sekian tadi pembicaraan, jangan lupa komentar ya tentang apa yang dibicarakan dan yang lebih penting lagi subscribe ya, itu yang lebih penting supaya tidak terus ada keberlanjutan. Terima kasih Pak Ifdal, Mas ya, sehat selalu dan berkarya untuk nusa dan bangsa. Terima kasih.